Halo teman-teman semua, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia MSDM, khususnya mengenai program pelatihan kerja, pemberian kompensasi, serta gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia merupakan aset penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, organisasi perlu mengelola karyawan tidak hanya melalui peningkatan keterampilan lewat pelatihan, tetapi juga melalui sistem kompensasi. Kompensasi yang adil serta menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat. Ketiga aspek ini saling berkaitan dalam meningkatkan motivasi kerja serta loyalitas karyawan. Dalam materi ini, saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan program pelatihan pemasaran, bentuk kompensasi yang mendukung, serta semangat kerja karyawan, serta gaya kepemimpinan yang efektif diterapkan dalam lingkungan kerja. Baiklah, materi yang pertama mengenai program pelatihan pemasaran atau marketing training program. Latar belakang pelaksanaan kegiatan, perkembangan teknologi, dan perubahan perilaku konsumen yang semakin aktif di dunia digital menuntut perusahaan untuk memiliki tim pemasaran yang kompeten, adaptif, dan kreatif. Balik Gadget sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk gadget perlu meningkatkan kemampuan tenaga kerjanya agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Saat ini, strategi pemasaran tidak hanya mengandalkan penjualan langsung, tetapi juga melalui media sosial, marketplace, dan promosi digital. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan pemasaran untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan strategi pemasaran karyawan agar mampu meningkatkan penjualan serta memperluas jangkauan pasar Balik Gadget. Yang kedua, jenis pelatihan. Jenis pelatihan dilaksanakan adalah yang pertama, pelatihan pemasaran digital atau digital marketing, fokus promosi melalui media sosial, marketplace, dan pembuatan konten digital. Yang kedua, pelatihan komunikasi dan teknik penjualan, meningkatkan kemampuan komunikasi serta pelanggan yang baik secara langsung maupun online. Yang ketiga, pelatihan strategi branding produk, memahami cara membangun citra produk dan kepercayaan pelanggan terhadap Balik Gadget. Yang ketiga, sasaran yang ingin dicapai. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar pemasaran modern digital marketing. Yang kedua, mengelola media sosial sebagai sarana promosi produk, membuat konten promosi yang menarik dan informatif, meningkatkan kemampuan komunikasi, pelayanan kepada pelanggan. Yang kelima, meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar Balik Gadget. Adapun kurikulum pelatihan, yang pertama, dasar-dasar pemasaran, konsep pemasaran, perilaku konsumen, dan strategi promosi. Yang kedua, digital marketing, memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk penjualan. Yang ketiga, membuat konten promosi, teknik foto produk, video singkat, dan penulisan caption. Yang keempat, komunikatif penjualan teknik, menawarkan produk dan melayani pelanggan. Yang kelima, branding dan kepercayaan pelanggan, cara membangun citra positif toko. Yang keenam, evaluasi dan praktik lapangan. Berikutnya, peserta pelatihan. Peserta pelatihan adalah karyawan bagian pemasaran Balik Gadget. Peserta pelatihan, karyawan pembagian pemasaran Balik Gadget, karyawan bagian penjualan yang terlibat dalam promosi produk. Jumlah peserta disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan 5-10 orang. Keenam, pelatih atau instruktur. Pelatih akan dipandu oleh training internal yang memahami produk dan sistem penjualan Balik Gadget. Praktik digital marketing jika diperlukan, yang berpengalaman dalam promosi online dan media sosial. Yang berikutnya, metode yang digunakan. Metode pelatihan yang digunakan meliputi ceramah presentasi, penyampaian materi dasar pemasaran,
Yang berikutnya diskusi kelompok, membuat strategi promosi yang efektif. Yang selanjutnya praktik langsung, on the job training, peserta langsung membuat dan mengelola konten promosi. Simulasi penjualan, latihan menghadapi pelanggan secara langsung maupun online. Yang berikutnya saran. Agar program pelatihan berjalan efektif, disarankan yang pertama, pelatih melakukan secara berkala mengikuti perkembangan tren pemasaran digital. Yang kedua, peserta diberikan tugas praktik agar materi langsung diterapkan. Manajemen melakukan evaluasi hasil pelatihan terhadap meningkatkan penjualan. Perusahaan menyediakan fasilitas pendukung seperti kamera, internet, dan perangkat komputer. Lalu berikutnya kita akan membahas terkait tentang tujuan pemberian kompensasi. Yang pertama, ada mendapatkan karyawan berkualitas. Bagi pekerja, kompensasi memberi motivasi yang sangat dan semangat kerja. Kompensasi menumbuhkan kepuasan dan loyalitas terhadap perusahaan, dan kompensasi memberikan rasa keadilan dan penghargaan atas kinerja dan kontribusi. Bagi pemberi kerja, kompensasi menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas, meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. Serta kompensasi mengurangi tingkat turnover dan absensi karyawan. Contohnya, saya sebagai karyawan apabila kompensasi yang layak, maka saya akan meningkatkan motivasi kerja saya. Dan apabila kompensasi yang saya terima sedikit, tapi pekerjaan yang banyak, saya akan mencari perusahaan lain yang bisa menghargai kemampuan saya. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang sudah ada. Dari segi pekerja, bagi saya kompensasi yang adil dan layak membuat karyawan merasa dihargai, aman secara finansial, dan puas dengan pekerjaannya. Perasaan tersebut mendorong untuk tetap bertahan di perusahaan dan tidak mencari pekerjaan lain. Dari segi pemberi kerja, mempertahankan karyawan berarti menghemat biaya rekrutmen dan pelatihan serta menjaga stabilitas dan kinerja organisasi. Contohnya, perusahaan memberikan royalti dan bonus tahunan kepada karyawan lama. Lalu yang ketiga, menjaga keadilan. Dari segi pekerja, bagi karyawan, keadilan dalam kompensasi berarti imbalan yang diterima sebanding dengan beban kerja, tanggung jawab, dan kinerja. Yang berikutnya, gaya kepemimpinan. Ada beberapa model gaya pemimpinan, tapi yang paling saya suka untuk gaya kepemimpinan yaitu kepemimpinan demokratif. Saya menyukai gaya kepemimpinan demokratif karena kepemimpinan melibatkan tim dalam pengambilan keputusan. Ini membuat anggota tim merasa dihargai pendapatnya karena gaya demokratif mendorong komunikasi dua arah, kerjasama tim, serta rasa memiliki terhadap organisasi. Selain itu juga, keputusan yang diambil cenderung lebih matang karena mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Kemudian gaya kepemimpinan yang tidak saya sukai yaitu otoriter. Kenapa saya tidak suka dengan otoriter? Gaya kepemimpinan ini karena keputusan ditentukan oleh pemimpin tanpa melibatkan anggotanya. Gaya ini dapat membuat bawahan merasa tertekan, kurang bebas berpendapat, dan berpotensi menimbulkan konflik. Namun dari beberapa gaya kepemimpinan di atas yang saya suka dan tidak suka, ada beberapa kondisi yang memang harus digunakan
untuk beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama, demokratif. Saya terapkan bersama tim dalam merencanakan program pengambilan keputusan strategis atau menyelesaikan masalah kompleks. Otoriter juga saya akan gunakan di beberapa momen, seperti saya akan terapkan ini ketika keputusan yang diambil harus cepat dan membutuhkan tindakan yang tegas, seperti karyawan merusak barang kantor. Dan gaya kepemimpinan yang terakhir yaitu gaya laser fire. Ini saya terapkan kepada kepala cabang yang saya miliki karena telah memiliki kemampuan dan pengalaman. Demikian pemaparan dari saya mengenai peran pelatihan, kompensasi, dan gaya kepemimpinan dalam manajemen sumber daya manusia. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Cukup sekian dari saya. Bye-bye.